Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari KBM, dari tulisannya akun yang bernama Episilma. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Sedayu, Perempuan Bahu Lawean. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan teman-teman juga bisa kunjungi juga akun YouTube beliau yang nanti linknya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sedayu, sang bunga desa yang dijuluki si Bahu Lawean karena para suaminya yang meninggal secara tidak wajar tidak berapa lama setelah pernikahan mereka. Apa yang terjadi dengan Sedayu? Kisah horor ini berlatar belakang adat budaya Jawa yang kental. Satu persatu para pelayat meninggalkan makam Warto. Kini hanya tersisa Sedayu yang masih bersimpu di sebelah makam yang masih basah itu. Ia hanya tertunduk diam, tidak peduli kain jariknya yang kotor dan kerudung putihnya yang menjuntai ke atas gundukan tanah. Sedayu sudah lelah menangis. Tidak ada lagi air mata yang tersisa. Ia dihantui perasaan sedih, malu, dan bersalah. Masih terngiang di telinganya teriakan histeris Galuh sambil meronta-ronta di pegangan para kerabat yang menyuruhnya untuk beristighfar. "Sabar, Nduk. Itu sudah takdir Gusti Allah. Istighfar, Nduk. Istighfar." Lek Warsi berusaha membujuk sang kemenakan. "Dasar jalang, Bahu Lawean, kau korbankan bapakku juga," teriak gadis remaja itu berkali-kali sebelum tubuhnya lunglai dan jatuh pingsan berurai air mata. Galuh memang pantas bersedih karena gadis itu juga baru kehilangan sang ibu 3 tahun yang lalu. Kini ia dan kedua adiknya menjadi yatim piatu. Namun Sedayu tidak bisa begitu saja menerima tuduhan Galuh bahwa ia mengorbankan nyawa sang suami. Untuk apa? Ia hanya ingin pernikahannya bahagia hingga akhir hayat, hingga mereka menjadi aki nini, bukan hanya dalam tempo 3 bulan. Namun Sedayu tidak kuasa membela diri. Bahkan untuk meyakinkan dirinya sendiri pun ia tidak mampu. Ia memang bersalah, meski itu bukan keinginannya. Siapa yang mau mempercayai pembelaannya bila kenyataannya dua suami sebelumnya pun meninggal dalam kondisi yang aneh. Kurang dari 100 hari pernikahan mereka, Sedayu masih berada di makam itu hingga matahari tergelincir ke arah barat. Tidak ada satu orang pun kerabat atau tetangga yang menghiburnya atau membujuknya untuk pulang. Ia benar-benar merasa diasingkan. Dengan tenaga yang tersisa, Sedayu berusaha bangkit. Lututnya terasa goyah saat ia mencoba berdiri dengan berpegangan pada nisan mendiang sang suami. Suara jangkrik mulai terdengar saat ia meninggalkan area pekuburan. Gemintang mulai muncul di langit kampung Girilaya yang cerah. Sedayu berjalan tersaruk-saruk dengan kepala tertunduk dan tubuh gontai menyusuri jalan setapak menuju ke desa. Di ujung jalan sudah terlihat warung kopi Mbak Parjo yang diterangi lampu petromak. Sedayu mengangkat kepalanya. Ia berhenti. Dalam sekali pandang ia menghitung jumlah lelaki yang sedang ngopi di warung itu. Entah mengapa, mereka seperti tahu bahwa Sedayu sedang memandang ke arah mereka dari kegelapan. Jalan setapak itu memang satu-satunya jalan menuju ke arah pekuburan di dekat hutan. Mereka seperti sengaja menunggu Sedayu pulang. Sedayu memperlambat langkahnya, enggan melewati mereka. "Sepertinya sebentar lagi dia lewat, Kang," kata siswa sambil memincingkan mata ke arah jalan setapak. "Terus kamu mau apa, Wo?" tanya Kardi sambil tertawa sampai terbatuk. Tersedak asap dari lintingan rokok kelobotnya. "Gak apa-apa, aku cuma suka melihat payudara dan bokongnya yang montok.
Sayang sekali hari ini dia memakai kebaya tertutup, bukan kemben seperti biasanya. Cengiran lebar muncul di wajah yang legam siswa yang terlalu sering terpapar sinar matahari. Ia adalah penebang kayu, atau lebih pantas disebut pencuri kayu, karena sering menebang dan mencuri kayu yang bukan miliknya. Us, kamu itu Saru, dia janda ditinggal mati, bahkan suaminya baru saja dikuburkan. Kok kamu sudah ngomong cabul? Tegur Mbak Parjo dari arah dapur. Lah apa Mbak ndak pernah muda toh Mbah? Tanya siswa kurang ajar. Ya pernah, tapi ndak cabul kaya kowe, jawab Mbak Parjo disambar tawa kencang siswa. Lagi pula, meski dia janda 100 kali pun belum tentu bakal tertarik sama dapuranmu wo. Semua orang di warung kopi itu terbahak mendengar ejekan Kardi. Tapi Kang Kardi, sama aku lebih ganteng aku loh Kang, balas siswa sambil mengusap-ngusap dagunya yang ditumbuhi jenggot tidak beraturan dengan cengengesan. Iya, tapi kalau duit lebih banyak Kang Kardi. Kalau masalah ganteng, aku lebih ganteng dari kamu wo. Hadi menimpali. Tawa keras para lelaki kembali membahana. Dia sudah janda berapa kali? Parto bertanya. Ia berasal dari kampung sebelah dan baru menikahi istrinya setahun yang lalu. 3 kali, kurang 4 lagi, jawab siswa sambil menyalakan rokok kretek. Maksudnya, mengapa harus 4 lagi? Parto benar-benar tidak mengerti maksud jawaban siswa. Semuanya akan mati, yang akan tetap hidup adalah suami yang ke-8. Dia bahulawean, lanjut siswa. Tapi kan mungkin saja kebetulan, mungkin mereka memang sakit, ujar Parto. Sakit apa yang bisa menyebabkan mayat seseorang menjadi putih seolah terkuras darahnya Kang? Jawab siswa sinis. Sudah, jangan ngomongin orang, serga Mbak Parjo. Nada suaranya mulai terdengar tidak suka. Sayang sekali, padahal masih muda, ujar Hadi. Iya, dia sepantaran adikku Sindari, usianya pasti belum ada selawe, 25 tahun, salah Kardi. Masih seger-segernya, tapi sayang, lelaki yang tahu pasti akan takut memperistri dia, gumam Parto. Ya jangan dikawinin, tiduri saja, tukas siswa. Tawanya meledak hingga tubuhnya terguncang di bangku kayu. Gelas kopi bergetar karena goncangan lengannya. Tepat saat Sedayu melangkah di depan warung, perempuan itu tersentak mendengar ucapan siswa yang seolah sengaja diteriakkan agar sampai di telinganya. Rasa panas menyengat belakang bola matanya. Tidak, ia tidak bisa, tidak boleh menangis, apalagi di depan mereka. Sedayu menarik nafas panjang, melonggarkan dada yang terasa terhimpit sesak. Ia memutar sedikit kepalanya, melemparkan lirikan tajam ke arah siswa. Alih-alih terdiam, lelaki bejat itu malah tersenyum lebar saat lirikan Sedayu beradu dengan pandangan matanya. Aduh Duk, tak heran kalau kamu bisa cepat dapat suami, lirikanmu maut. Siswa tertawa lagi, tertawa sendiri. Semua lelaki lain di warung itu tampak kikuk. Mereka merasakan hawa yang tiba-tiba terasa dingin dan daun rambutan yang berkerosak di atas atap warung kopi itu. Angin mulai berhembus kencang, menggoyangkan lampu petromak yang tergantung di tengah warung. Sedayu masih berdiri di depan warung dengan tegap dan posisi tubuh tetap menghadap ke arah jalan desa. Kerudungnya luruh tertiup angin kencang dan kini hanya tersampir di bahunya. Kini semua lelaki itu bisa menatap langsung wajah cantik Sedayu dan rambut hitam pekatnya yang berkibaran di sekeliling wajahnya. Suatu kecantikan yang mistis, menghipnotis. Tatapan matanya yang tajam menghunus ke arah siswa. Lelaki itu menghentikan tawanya, lalu meneguk kopinya dengan gugup. Selama beberapa detik Sedayu mematung seperti itu. Hembusan angin kencang mulai mereda. Sedayu menggerakkan jemarinya dengan perlahan, mengenakan kembali kerudungnya di puncak kepala, lalu menyampirkan ujungnya di pundak kiri. Ia melangkah pelan, meninggalkan kelima lelaki yang menutup mulut mereka rapat-rapat, ketakutan. Rumah itu gelap gulita dan tertutup rapat. Keadaannya masih persis sama ketika Sedayu meninggalkannya siang tadi untuk mengikuti prosesi pemakaman sang suami. Keluarga Warto, terutama Galuh, melarangnya untuk datang ke rumah mereka yang sedang menyelenggarakan tahlilan malam ini. Tadi pagi di rumah ini Galuh histeris saat menjemput jenazah sang ayah bersama para kerabatnya.
Gadis itu meneriaki Sedayu agar jangan pernah menginjak rumah mereka dan tidak ingin lagi menjalin hubungan kekerabatan dengannya. Sedayu bungkam 1000 bahasa. Hanya air matanya yang deras mengalir saat menyaksikan jenazah sang suami diambil paksa dari rumahnya. Kini ia sendiri di rumah ini. Kesepian yang serasa meremas jiwa. Sedayu menuju ke dapur, mencari lampu templok kecil dan menyalakannya. Ia menggantung lampu kecil itu pada kayu yang tertancap di dekat pintu kamarnya. Cahaya lampu yang remang tampak bergoyang-goyang, menciptakan bayang-bayang memanjang yang bergerak di sepanjang dinding rumah kayu itu. Sedayu duduk di tepi ranjang kayunya. Tangannya bergerak menuang air dari kendi ke dalam sebuah gelas yang terbuat dari potongan bambu. Ia menegak isinya hingga tandas. Sedayu bangkit untuk melepas kebaya dan jariknya. Kini kain-kain itu teronggok di sekitar kakinya. Tanpa membersihkan diri, Sedayu naik ke atas ranjang dan membaringkan tubuhnya. Ditariknya selimut untuk menutupi tubuhnya hingga sebatas leher. Tubuh dan pikirannya serasa remuk redam, lelah yang teramat sangat. Sedayu menarik nafas panjang dan menghembuskannya perlahan. "Kau mengambil lagi suamiku, meski aku sudah melarangmu," Sedayu berkata sambil menatap jajaran kayu pada atap kamarnya. Tidak ada apa-apa di sana. Sunyi senyap, bahkan suara jangkrik yang sebelumnya nyaring terdengar, kini menghilang entah kemana. Sedayu merasakan kelelahan dan kantuk yang teramat sangat. Ia berguling ke sisi kiri dan mulai memejamkan matanya. Dalam keremangan kamar, selarik asap hitam tipis meliuk-liuk keluar perlahan dari punggungnya. Asap itu semakin lama semakin pekat dan melebar, menyelimuti tubuh Sedayu yang tertidur pulas. Cukup lama asap itu membungkus tubuh Sedayu bagai lapisan kepompong hitam. Lalu tiba-tiba saja asap itu meninggalkan tubuh Sedayu, lalu mengumpul di belakangnya. Perlahan, asap hitam itu mulai membentuk sesosok ular besar yang melingkar di belakang Sedayu. Sekonyong-konyong petir menggelegar mengguncangkan rumah kayu itu. Disusul kemudian dengan turun hujan yang amat deras. Makhluk di belakang Sedayu mengeluarkan desisan mengerikan. 12 tahun yang lalu, Said berlari melintasi halaman untuk menyongsong kedatangan sang ibu. Nyai Sumira membawa 2 tangkup pesek pada lengan kirinya. Bocah lelaki berusia 8 tahun itu meminta kedua tangkup pesek itu dan meletakkannya di atas dipan. Ia tidak sabar ingin membuka keranjang persegi 4 yang terbuat dari anyaman bambu beserta tutupnya itu. Enak, Mbok." Mulut bocah itu penuh dengan potongan daging ayam. Nyai Sumira tersenyum melihat Said makan dengan lahap. "Pesek yang satunya buat Mbak Yumu ya, Leh. Jangan dihabiskan semua." "Enggak, Mbok." Said mengangguk-angguk tanpa melepaskan pandangannya. Isi pesek yang berupa nasi, sayuran dan lauk pauknya yang dihiasi lembaran utuh daun jati hingga bagian bawah nasinya berwarna kemerahan. Nyai Sumira duduk di ujung dipan dan mulai melepaskan lilitan steken dari pinggang rampingnya. "Dok, Dayu," panggil Sumi. Tidak ada jawaban. Sumi menoleh pada Said. "Mbak Yumu di mana, Le?" Belum sempat Said menjawab, Sedayu muncul dari belakang rumah. "Dalam, Mbok." Gadis berusia 13 tahun itu masuk membawa jarik yang terpuntir basah. Ia menyampirkannya pada sampiran tali di pawon. Sebutan bagi dapur di tanah Jawa. Tidak biasanya Sedayu mencuci jarik pada waktu petang. Biasanya ia selalu membantu ibunya mencuci pakaian mereka bertiga pada pagi hari. Nyai Sumira pun mafhum, anak gadisnya sedang datang bulan. Wajah Sedayu sedikit pucat dan ia nampak muram. Gadis itu duduk di antara ibu dan adiknya. Dengan malas ia mulai membuka besek lainnya dan menyuapkan isinya ke dalam mulut dengan jari-jari tangan kanannya. "Duk, Simbo akan kembali ke rumah bule Rukaya. Ada melaikan di sana. Anaknya akan kawin besok pagi." Sudah menjadi tradisi kampung bahwa malam sebelum seseorang menjalankan ijab kabul, maka tetangga dan para kerabatnya mengadakan melaikan, yaitu berkumpul di rumah si empunya hajat dan begadang hingga dini hari. Demikian pula dengan Nyai Sumira. Janda muda beranak 2 itu sudah berada di rumah bule Rukaya sejak pagi. Ia menerima pekerjaan untuk memasak hidangan bagi para tamu.
Masakan hasil racikan tangannya sudah tersohor lezat. Nyai Sumira hanya pulang sebentar untuk mengantarkan makanan bagi Sedayu dan Said, lalu menyempatkan diri untuk mandi di rumahnya sebelum kembali lagi ke rumah bule Rukayah. "Aku ikut ya, Mbok," rengek Said. "Mau apa kamu di sana, Leh?" Nyai Sumira bertanya seraya tertawa pelan. "Rame di sana, banyak teman-temanku, ada Tomo dan Gatot. Mereka sudah bilang mau ke sana juga. Jadi nanti malam aku bisa ikut main petak umpet, gobak sodor, atau betengan, boleh ya, Mbok? Tapi sebaiknya kamu di rumah saja, Le. Nemanin Mbak Yumu. Kasihan Mbak Yumu sendirian," bujuk Nyai Sumira. Said merengut. "Ajak saja, Mbok. Nggak apa-apa, aku di rumah sendiri. Nggak ada bedanya antara ada Said atau tidak," ujar Sedayu tanpa memandang sang ibu. Ia tetap saja makan meski terlihat enggan. Bukannya marah mendengar sindiran sang kakak, Said justru tersenyum lebar dan memandang Sedayu dengan tatapan berterima kasih. Nyai Sumira menggeleng-gelengkan kepalanya, bibirnya merengut menahan tawa melihat kepolosan Said. "Baiklah, kalau mau kalian seperti itu, tapi nanti di sana jangan nakal ya, Le." Said mengangguk cepat-cepat, seakan takut salah satu dari dua perempuan itu akan berubah pikiran. "Ya sudah, sana mandi dulu. Nanti ikut Simbok ke rumah bule Rukaya." "Aku sudah mandi kok, Mbok. Kan sudah tahu Simbok bakal pulang." Said tertawa dengan bangga. Gigi-giginya yang berwarna putih berbaris rapi tampak kontras dengan kulit wajahnya yang kecoklatan karena sering terpanggang sinar matahari. "Oh sudah, baiklah. Sekarang giliran Simbok yang mandi ya. Selesai makan, segera bersihkan besek kalian masing-masing dan taruh di dapur." Nyai Sumira menaruh gulungan stegennya di atas dipan, mengurai sanggul cepolnya, lalu menuju bilik kamar mandi yang terletak di belakang rumah mereka. Namun saat melangkahi pintu belakang, tiba-tiba Nyai Sumira teringat akan sesuatu. Ia berbalik memandangi Sedayu. "Duk, nanti malam sebelum tidur, kamu bikin jamu dulu ya, kunir asem. Biar besok bangun tidur, tubuhmu terasa segar dan tidak lemas. Masih ingat kan caranya?" "Enggak, Mbok," Sedayu menjawab dengan patuh. "Aku minta jamunya ya, Mbak Ayu." Sedayu mendelikan mata kepada Said, lalu bertanya dengan galak. "Tadi katanya mau ikut Simbok." Said mengangguk-angguk, lalu membawa beseknya yang telah kosong ke dapur. Beberapa saat sebelum maghrib, Nyai Sumira berangkat sambil menggandeng Said yang melonjak-lonjak kegirangan. Sepeninggal mereka, Sedayu menurunkan beberapa lampu templok dari kait paku di dinding rumah. Ada 4 buah lampu templok yang perlu dibersihkan. Seharusnya pekerjaan itu dilakukannya siang tadi, namun tubuhnya yang lesu membuatnya malas melakukan pekerjaan apapun dan memilih untuk bergelung di atas ranjangnya. Ia mengambil dingklik atau bangku pendek yang terbuat dari kayu dan membawa semua lampu temploknya ke halaman untuk dibersihkan. Dilapnya dengan kain halus satu persatu sembrong kaca dari jelaga hitam yang menempel. Diperiksanya tali sumbunya agar mencelup sempurna ke dalam botol dan menghasilkan nyala api yang diinginkan. Tahap terakhir, ia mengisi satu persatu botol kaca dengan minyak tanah hingga penuh. Sedayu mengembalikan semua lampu templok itu ke kaitannya semula dan menyalakannya. Ia kembali ke pintu depan dan memasang palang pintunya. Sedayu menuju ke pawon untuk mempersiapkan jamu kunir asam. Ia duduk di atas dingklik dan mulai menyiapkan asam jawa dan kunyit. Sambil mengupas kunyit, ia melamunkan sang ayahanda, Lesmono. Lelaki pekerja keras yang baik hati itu meninggal 3 tahun yang lalu karena sakit yang aneh. Perutnya semakin membesar dan mengeras. Ia juga tidak bisa buang air besar dan selalu berteriak kesakitan saat berkemih. Lelaki itu tidak bisa lagi membantu sang istri berjualan hasil bumi dan sayuran di pasar desa. Dagangan mereka semakin habis untuk berobat. Hewan ternak pun satu persatu terjual. Nyai Sumira yang semula dimanjakan dengan perhiasan, kini harus rela menjual emasnya satu persatu. Bahkan mereka sampai menjual rumah joglo yang mereka tinggali dan membeli rumah kayu yang lebih kecil. Semua untuk membiayai pengobatan Lesmono hingga ke pelosok negeri. Kemana orang menyiarkan kabar tentang adanya tabib, kesanalah mereka berikhtiar berobat. Hingga akhirnya kedukaan itu tiba. Sedayu ingat betul, ibunya hanya memejamkan mata
dan membiarkan air matanya bergulir dalam diam saat Lesmono mengembuskan nafas terakhirnya di atas pangkuan sang istri. Air mata ikhlas dan kelegaan. Sejak itulah Nyai Sumira menjanda dan tidak ingin menikah lagi. Aku ingin melunasi hutang-hutang kami dan membesarkan anak-anakku dengan tanganku sendiri. Selalu itu jawabannya saat mulut-mulut usil mempertanyakan keputusannya yang tidak ingin menikah lagi. Hingga kini Nyai Sumira masih berjualan di pasar, meski apa yang dijualnya tidak sebanyak dulu. Terkadang ia menutup warungnya bila ada permintaan memasak di tempat hajatan, seperti hari ini. Sedayu mulai merebus air di atas tungku. Ia bangkit menuju tempayan untuk mencuci kunyit-kunyit dan asam jawa yang telah dikupasnya. Namun tiba-tiba saja lututnya goyah, tubuhnya gemetar. Ia terjatuh di lantai tanah. Kunyit dan asam jawa di dalam tampa ikut jatuh berserakan di sekitar tubuhnya. Ia mengadu, merintih kesakitan. Tubuhnya serasa diempaskan. Baru saja ia hendak meraih tiang soko untuk berpegangan. Tiba-tiba tubuhnya seperti ditarik oleh sepasang tangan besar yang tidak terlihat. Sedayu terseret hingga ke ruang tengah dalam keadaan telungkup. Ia menjerit-jerit, berteriak ketakutan. Air matanya seketika mengalir deras. Ia kesakitan, namun itu tidak sebanding dengan rasa takut yang luar biasa. Sedayu merasakan tubuhnya kaku dan tidak bisa digerakkan lagi. Ia masih berusaha menjerit, namun telinganya tidak mendengar suara apapun yang keluar dari bibirnya. Sunyi. Bahkan meski ia merasakan tenggorokannya sakit dan bibirnya mengering karena menjerit tiada henti, namun seolah suara teriakannya menguap begitu saja. Anehnya, ia masih bisa mendengar suara jangkrik yang bersembunyi di suatu tempat di dalam rumah. Suara tokek yang memandangnya dari kayu atap, serta kayu yang berderak dilalap api di dalam tungku. Ia seolah terpisah dari dunia ini. Tiba-tiba saja Sedayu merasakan tubuhnya sangat ringan, hingga bisa melayang ke arah pintu. Tanpa sadar, Sedayu hanya menuruti kemana angin membawa jiwanya. Hingga terhenti di ambang pintu kamarnya, ia berdiri di sana kebingungan. Di ruang tengah ia melihat raganya masih tergolek dengan kaku dan mata melotot. Air matanya pun masih tumpah ruah di sisi wajahnya. Gusti Ingkang Maha Agung, apakah hamba sudah mati? Ratapnya ketakutan. Sedayu tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya berdiri gemeteran, berpegangan pada kusen pintu kamar sambil tetap memandangi raganya yang terbaring. Sekonyong-konyong ada asap hitam yang masuk ke dalam rumahnya, menyelinap melalui celah papan dinding, bawah pintu, atas kusen jendela, sela atap, menembus semua celah untuk memasuki rumahnya. Lapisan asap hitam yang melayang-layang itu menuju ke satu titik, raga Sedayu. Kepulan asap hitam itu berputar-putar di atas dada Sedayu, meliuk-liuk seperti ular raksasa berwarna hitam pekat seukuran batang pohon kelapa. Lalu tiba-tiba saja melesat masuk dan lenyap di dalam raga Sedayu, membuat tubuhnya terlonjak hebat hingga mengeluarkan suara seperti tersedak. Detik berikutnya jiwa Sedayu seakan tertarik, terhisap kembali ke dalam raganya. Sedayu kembali tersadar, namun kali ini ia merasakan rasa panas yang luar biasa di dalam tubuhnya. Rasa terbakar di punggung bagian bawah. Ia menangis terisak-isak sambil memeluk tubuhnya. Apakah aku perlu meminta pertolongan? Kepada siapa? Apa yang bisa aku ceritakan? Apa yang terjadi padaku? Sejuta pertanyaan yang tidak terjawab itu bercampur aduk dengan ketakutan. Menjelang subuh, rasa panas itu berangsur menghilang. Sedayu susah payah mengangkat tubuhnya yang lemah. Ia berpegangan di sepanjang dinding kayu dan berjalan tertatih untuk kembali ke kamarnya. Sedayu membaringkan tubuh di atas tempat tidurnya dan langsung terlelap. Menjelang subuh, Nyai Sumira dan Said kembali ke rumah. Said yang sudah sangat lelah dan mengantuk langsung berjalan tersaruk-saruk menuju ke kamarnya. Nyai Sumira mendorong pintu kamar Sedayu untuk memeriksa sang putri yang sedang tertidur lelap. Pelan dan tanpa suara, ditutupnya pintu itu kembali. Nyai Sumira juga merasa sangat lelah dan mengantuk setelah melekang semalam suntuk. Ia memutuskan untuk tidur sebentar sebelum kembali lagi ke rumah Bule Rukaya untuk menghadiri ijab kabul.
Entah berapa lama ia tertidur saat suara deritan pintu depan terdengar. "Dayu," panggilnya. "Enggak, Mbok." Nyai Sumira keluar dari kamar dengan mengerjap-ngerjapkan mata. "Dari mana kau, Nduk?" Tatapan Nyai Sumira beralih ke keranjang anyaman daun pandan yang ditenteng Sedayu. "Dari pasar, Mbok, beli ini." Sedayu mengeluarkan sebuah bungkusan daun pisang. Ia mencabut 2 batang lidi yang disematkan di ujung bungkusan itu. Aroma wangi bunga semerbak memenuhi penciuman Nyai Sumira. "Untuk apa kau beli kembang setaman, Nduk?" "Mau ziarah kuburan romomu." Sedayu hanya tersenyum mendengar pertanyaan sang ibu. "Enggak, Mbok, cuma kepengen." Sedayu menjumput setangkai bunga kantil dan mengendus-ngendusnya di depan hidung. Nyai Sumira hanya diam meski tatapannya tetap menyiratkan keheranan atas perilaku Sedayu. "Tadi mampir ke rumah Mbok Sriem untuk minta tanaman melati ini." Sedayu merogoh kembali isi tasnya dan mengeluarkan segenggam rumpun bunga melati yang masih ada akarnya yang kotor berbalut tanah basah. "Buat apa?" tanya Nyai Sumira lagi. "Aku tanam saja di halaman daripada dibuangi sama Mbok Sirem. Semak melatinya sudah menjalar kemana-mana," sahut Sedayu sambil melangkah ke pawon dan mencabut sebilah parang yang diselipkan pada papan kayu di dinding pawon. Lalu ia berjalan menuju ke halaman dengan tangan kirinya yang masih menggenggam rumpun melati. Nyai Sumira memperhatikan hingga Sedayu melewati pintu depan. Lalu ia berbalik menuju bilik mandi yang terletak di belakang rumah. Selesai mandi, Nyai Sumira merias diri, bersiap untuk kembali ke rumah bule Rukaya. Sedayu berdiri di ambang pintu kamar, memperhatikan sang ibu. "Usiamu sudah remaja, Nduk. 1 atau 2 tahun lagi, kau sudah pantas untuk berumah tangga." Nyai Sumira memandang Sedayu dari pantulan kaca. Ia mengoleskan celaknya dengan hati-hati. "Aku tidak ingin cepat kawin, Mbok." Sedayu menjawab cepat. "Kenapa tidak, Nduk? Malah bagus kalau ada yang menjagamu. Jangan sampai kau telat jodoh dan dijuluki perawan tua." "Kenapa bukan Mbok saja yang kawin duluan?" serga Sedayu. Nyai Sumira tertawa kecil, lalu memulaskan lipen berwarna merah menyala di bibir tipisnya. "Aku tidak ingin cintaku kepada anak-anakku terpecah untuk orang lain." Sedayu terhenyak mendengar jawaban itu. Ia membalikan badan menuju pawon. Ia mengisi dandang dengan air dari gentong hingga penuh. "Si Mbok berangkat dulu. Selesai ijab kabul, Mbok langsung pulang. Itu ada nasi berkat dan jajan pasar dalam besek. Makanlah dengan adikmu nanti kalau dia sudah bangun." Sedayu hanya mengangguk. Ia mencium punggung tangan sang ibu sewaktu perempuan itu pamit pergi. Sepeninggal ibunya, Sedayu menuju kamar sang ibu. Ia duduk di kursi depan meja rias yang sebelumnya diduduki oleh Nyai Sumira. Perlahan ia membubuhkan celak dan mengoleskan lipen seperti yang dilakukan sang ibu. Ia mendesah puas saat memandang pantulan wajahnya di cermin. Dimiringkannya kepala ke kanan dan ke kiri. "Kamu ayu, Duk," katanya pada diri sendiri. Sambil tetap tersenyum menatap cermin, Sedayu mulai menjumputi bunga setaman di atas alas daun pisang, lalu mengunyahnya satu persatu dengan nikmat. Nyai Sumira terlonjak dari tidurnya saat mendengar pintu depan terbanting keras. Ia segera bangkit dari tempat tidur dan keluar kamar dengan setengah berlari. Ruang depan gelap gulita. Ia tidak bisa melihat apa-apa. Nyai Sumira segera kembali ke dalam kamar untuk mengambil sebuah lampu templok yang tergantung di dinding sebelah pintu. Ia menyalakan lampu itu, lalu dengan hati-hati membawanya keluar kamar. Pintu depan terpentang lebar. Nyai Sumira bisa melihat bayangan daun-daun dari pohon mangga yang bergerak liar tertiup angin. Beberapa hari ini memang angin kencang sedang berhembus di desa, menyebabkan banyak pepohonan yang tumbang. Dengan merunduk-runduk menahan dingin dan menjaga nyala lampu agar jangan sampai padam, Nyai Sumira berusaha menutup kembali pintu itu dan memasang palangnya. Sejenak ia terpaku dan berpikir, bagaimana mungkin pintu itu bisa terbuka? Ia yakin sekali sudah menutup dan memasang palangnya sebelum maghrib tiba. Apakah Sedayu atau Said membukanya lagi? Untuk apa? Firasat tidak enak menghampiri Nyai Sumira. Dengan mengendap-endap ia memeriksa kamar Said. Bocah lelaki itu tertidur lelap di atas dipanya dalam posisi telungkup. Tubuhnya terbaring dengan posisi melintang. Dengkurannya terdengar lirih.
Nyai Sumira menutup kembali pintu papan di kamar Said dengan hati-hati. Lalu ia menuju kamar Sedayu. Ia mengernyit heran. Selama ini ia selalu menyuruh Sedayu agar membiasakan memalang pintu kamarnya dari dalam saat ia tidur, agar seandainya terjadi sesuatu, ia tetap aman di dalam. Namun tampaknya malam ini Sedayu lupa akan saran ibunya. Pintu itu terbuka dengan dorongan telunjuk Nyai Sumira. Betapa terkejutnya perempuan itu saat mendapati dipan Sedayu kosong. Anak gadisnya tidak berada di sana. Nyai Sumira menjadi panik. Ia berlari kembali menuju kamar Said, menuju kamarnya, ke pawon, ke ruang-ruang lain di rumah itu, hingga ke bilik mandi di belakang rumah. Namun Sedayu tetap raib tanpa jejak. Dengan sekujur tubuh gemetar, Nyai Sumira membangunkan Said. "Le, bangun Le!" Said menggeliat dan membalikkan tubuh, lalu kembali memejamkan mata. "Bangun Le, bayumu hilang!" Butuh usaha berkali-kali hingga Said mampu mencerna kalimat itu. Bocah lelaki itu langsung duduk tegak di tepi dipan dan memandang ibunya dengan bingung. "Ayo ikut Simbo nyari Mbak Yumu Le." Tanpa menunggu jawaban, Nyai Sumira segera menggandeng lengan kiri Said dan setengah menyeret bocah itu keluar kamar. Nyai Sumira mengulurkan lampu templok agar dipegangi Said. Lalu ia membuka palang pintu depan dengan tergesa-gesa dan gugup. Ia melemparkan palang pintu begitu saja hingga terdengar suara berdebum keras di lantai tanah. Lalu ia menghambur ke halaman sambil meneriakkan nama Sedayu. "Sedayu, Dayu, di mana kau, Nduk?" Teriaknya berulang-ulang ke sekeliling halaman samping dan belakang. Said mengikutinya dengan tersaruk-saruk sambil terbungkuk menahan dingin. Angin kencang membuat nyala lampu templok itu bergoyang liar dan nyaris padam. Said memandangnya dengan miris. Ia takut kegelapan. Sang ibu masih saja meneriakkan nama Sedayu. Kali ini semakin histeris, tapi Said terlalu takut untuk ikut berteriak. "Kamu tunggu di sini sebentar. Simbo mau ambil obor di pawon." Tanpa menunggu jawaban Said, Nyai Sumira segera berlari kembali ke dalam rumah. Said terkejut ditinggal begitu saja. Dengan lampu templok di tangan kanan dan lengan kiri yang memeluk tubuhnya, ia berjongkok di rerumputan dan memandang liar ke segala arah. Ia nyaris menangis karena takut. Entah mengapa malam ini dahan-dahan pohon mangga seolah-olah menjelma menjadi jari-jari raksasa yang hendak menggapainya. Said terus berjongkok, menahan tangis. Bibirnya berdoa agar sang ibu atau Sedayu segera muncul dan membawanya masuk ke dalam rumah mereka. Tidak lama Nyai Sumira kembali dengan sebuah obor di tangan. Ia mendekatkan pucuk obor itu ke lampu templok. Seketika nyala api menyambar dan menyalakan obor itu. "Ayo kita ke rumah Pak Dewi Cile." Nyai Sumira memadamkan lampu templok dan meninggalkannya begitu saja. Ia segera menggandeng tangan Said di sebelah kiri dan membawa obor di tangan kanan. Dengan langkah cepat mereka menyusuri jalan setapak menuju rumah Pak Dewijil, tetangga mereka yang terdekat. Meski bisa dibilang rumahnya cukup jauh dari rumah mereka, sepanjang jalan Nyai Sumira terus meneriakkan nama Sedayu hingga tenggorokannya sakit dan suaranya parau. Air mata mulai menetes seiring rasa putus asa yang menderanya. Perempuan itu teringat pada mendiang suaminya. Ia merasa telah lalai menjaga Sedayu. Nyai Sumira merasa dadanya sesak dan bibir serta tenggorokannya begitu kering. Namun ia mengabaikan semua itu. Ia hanya ingin segera menemukan Sedayu. Sesampainya di rumah Pak Dewijil, Nyai Sumira segera menggedor pintu kayu jati itu dengan kepalan tangannya. "Siapa itu?" teriak Pak Dewijil dari dalam rumah. "Aku Pak De, Sumira," jawab Nyai Sumira merasa lega. Terdengar suara Pak Dewijil menggumam dan membuka pintu. Wajah lelaki itu tampak heran. Disinari cahaya lampu templok yang didekatkan pada wajahnya. "Ada apa kamu datang tengah malam begini, Nduk? Ada yang sakit?" Sedayu Pak De, Sedayu hilang." Nyai Sumira berkata dengan suara bergetar. Air matanya sudah tumpah ruah membasahi pipi. Mbok Destri muncul dari dalam rumah dan menghampiri mereka. "Hilang gimana maksudmu, Nduk?" tanya Pak Dewijil. Mbok Destri segera menyahut. "Masuk dulu, Nduk. Kasihan, Said kedinginan." Tangan wanita parubaya itu menarik lembut Said yang gemeteran.
giginya gemeletukan karena kedinginan. Mbok Destri membawa Said duduk di kursi tamu dan menyelimuti tubuhnya. Pak Dewiji menutup pintu dan menyuruh Nyai Sumira duduk. Perempuan itu menurut dan langsung saja menceritakan secara singkat perihal hilangnya Sedayu. Pak Dewiji mengangguk-angguk. Lelaki parubaya bertubuh kekar itu setengah berjongkok untuk menggapai kentongan bambu yang tergeletak di bawah kursi panjang. Ia menuju ke halaman, lalu memukul kentongan dengan sekuat tenaga berkali-kali. Beberapa saat kemudian terdengar suara kentongan yang dipukul dari kejauhan, disambung dengan suara kentongan lain, sambung menyambung bertalu-talu. Tidak butuh waktu lama, warga pun berdatangan ke rumah Pak Dewijil. Pria, wanita, tua muda, semua datang dengan membawa obor dan sebagian membawa pula senjata tajam. "Sedayu hilang, ayo kita menyebar mencarinya," teriak Pak Dewijil. Kerumunan itu langsung bubar menyebar ke segala arah. Mereka memanggil-manggil nama Sedayu dan mengeluarkan suara berisik dari alat apa saja yang mereka tabuh. Said ditinggal di rumah itu bersama Mbok Destri dan anak perempuannya yang sedang hamil tua. Pak Dewijil dan Nyai Sumira bergabung bersama para warga. Mereka memeriksa setiap rumah, ladang, persawahan, kebun, bangunan tua, dan semua lokasi yang mereka lewati. Nyala obor di sela pepohonan seperti titik api yang menyebar. Desa yang hening sunyi mendadak menjadi hiruk pikuk. Tiba-tiba terdengar teriakan seorang warga. "Sedayu ketemu! Sedayu ketemu!" Warga berlarian menuju arah suara itu. Tepat saat waktu subuh tiba, mereka menemukan tubuh Sedayu sedang terbaring di atas tanah berumput di pinggir hutan. Anehnya, dengan hawa sedingin itu dan suara angin yang menderu-deru, Sedayu justru tertidur pulas di atas rumput yang lembab. Bahkan ia hanya mengenakan jari kemben. Nyai Sumira menghampiri sang putri dan memeluknya erat seolah tidak ingin melepaskannya. Ia menangis terseduh-seduh. Sedayu yang pada awalnya tampak kebingungan, kini ikut hanyut dalam perasaan dan menangis bersama sang ibu. Matahari mulai terbit di ufuk timur. Langit mulai berwarna kemerahan saat para warga kembali ke rumah masing-masing. Nyai Sumira menjerang air untuk membuat teh panas dan mandi Sedayu. Sambil menunggu air mendidih, ia menanyai Sedayu. "Apa yang terjadi padamu semalam, Duk?" Nyai Sumira bingung, karena bila Sedayu keluar rumah dalam keadaan tertidur, mana mungkin ia tidak terbangun saat mengangkat palang pintu yang cukup berat. Sedayu melipat-lipat ujung kakinya, tidak tahu harus bercerita apa. Sang ibu sabar menunggu. Ia mengelus-ngelus lutut Sedayu yang tertutup jarik. "Ada seorang pemuda tampan yang mengajakku keluar." Nyai Sumira menelengkan kepala, kedua alisnya bertaut. "Pemuda? Apa kau mengenalnya?" Sedayu menggeleng. "Sebentar, apakah ini mimpi atau dia memang benar-benar datang?" "Aku tidak tahu." Jawaban Sedayu membuat Nyai Sumira agak jengkel sekaligus cemas. Bagaimana mungkin anak gadisnya mau saja membukakan pintu dan ikut pergi bersama seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Nyai Sumira hendak melanjutkan, namun ia terhenti saat mendengar air yang bergejolak keluar dari dandang. Suaranya mendesis saat menyentuh tungku tanah liat. "Kemarilah, aku bantu membuka pakaianmu." Sedayu menurut. Ia mengangkat rambutnya yang kusut masai dan kotor penuh rumput saat Nyai Sumira membuka belitan steken dan jariknya. Nyai Sumira ingin memeriksa bila ada luka di tubuh Sedayu yang tampak baik-baik saja. Semoga saja pemuda itu, siapapun dia, tidak memperkosa anakku, doa Nyai Sumira dalam hati. Saat punggung Sedayu terbuka, Nyai Sumira pun terkesiap. Ia melihat ada bekas luka berwarna kemerahan di bagian punggung bawah Sedayu, tepat di atas tulang ekornya. Ukurannya hanya sepanjang jari kelingking. Luka itu membentuk gambar ular yang melingkar di bawah kulitnya. Sejak kejadian itu, perilaku Sedayu berubah. Gadis itu menjadi sering keluar rumah saat tengah malam. Setiap kali Nyai Sumira mendapati pintu depan terbuka, ia akan menemukan Sedayu berkeliaran di sekeliling rumah. Dalam kegelapan, ia juga suka mengunyah segala macam bunga, terutama yang beraroma harum seperti melati, mawar, kantil, dan kenanga. Beberapa kali sang ibu melihatnya asik memetiki bunga melati dan mengunyahnya saat tengah malam di halaman samping rumah mereka. Sedayu kini memiliki dunianya sendiri.
Gadis itu suka berbicara sendiri saat di kamarnya, saat memandang cermin, bahkan saat ia bersama dengan orang lain. Namun yang paling menakutkan adalah saat ia menyebut dirinya seakan-akan orang lain. Seperti saat ini. "Semalam kau keluar rumah lagi, Nduk," tegur Nyai Sumira. Sedayu menggelengkan kepalanya sejenak sebelum melemparkan seutas senyum manis pada sang ibu. "Tidak, hanya duduk di ruang tamu." Nyai Sumira bergidik mendengarnya. Perubahan sikap Sedayu membuat Nyai Sumira ketakutan. Anehnya, perilaku ganjil itu hanya ditunjukkannya di rumah mereka. Sedayu masih bersikap wajar seperti gadis-gadis biasa bila berhadapan dengan orang lain. Nyai Sumira tahu ada yang salah. Meski ia tidak mengerti apa itu dan bagaimana cara menghadapi Sedayu. Ia khawatir bila sewaktu-waktu keanehan Sedayu dipergoki oleh orang lain dan menimbulkan kegelisahan warga di desa mereka yang aman dan tentram. Seperti yang terjadi pada malam itu. Selesai memasak, Sedayu menyiapkan 4 buah piring di atas meja makan sederhana mereka. Bukan hanya itu saja, ia juga mengisi 4 buah piring itu dengan nasi dan lauk pauknya dalam porsi yang sama. Nyai Sumira dan Said menatapnya keheranan. "Kita hanya bertiga, Nduk. Untuk apa kau menyiapkan 4 buah piring beserta lauknya?" tanya Nyai Sumira. Ia merasakan bulu kuduknya meremang. Said yang dari tadi diam saja, kini beringsut mendekat pada ibunya dengan raut wajah ketakutan. Sedayu tersenyum. "Kita harus menghormati tamu, Mbok. Ayo sekarang kita makan, aku sudah lapar sekali." Sedayu makan dengan lahap sambil sesekali mengerling ke arah kirinya, ke bangku yang kosong. Said yang duduk di seberang Sedayu makan dengan ragu-ragu tanpa berani mengangkat kepalanya. Jemari tangan kirinya Sumira mengelus kepala anak lelakinya, seolah mengisyaratkan agar bocah itu tidak perlu takut. Meskipun kadang bersikap aneh, namun Sedayu tetap rajin membantu sang ibu di rumah atau berjualan di pasar seperti sebelumnya. "Sudah sarapan tadi, Nduk?" tanya Nyai Sumira saat Sedayu menyusulnya berjualan di pasar. Sesudah membereskan rumah. "Sudah, Mbok," jawab Sedayu. Jemarinya sigap mengangkat ikatan sayur mayur yang baru diantarkan oleh pemasok. Ia menatanya di bagian depan lapak sang ibu. "Mengapa Said tidak ikut ke pasar?" "Tadi Tomo menjemputnya. Mereka hendak memancing di sungai sambil menggembala kambing milik kakek Tomo," jawab Sedayu. Ia mengusap peluhnya yang mulai bercucuran dengan punggung tangan kirinya. "Nduk, pagi tadi Pak Dewijil memesan sayuran dan bumbu dapur. Maukah kau mengantarnya? Kalau menunggu si Mbok pulang, nanti terlalu sore." "Baiklah, Mbok. Apa saja yang perlu dibawa?" Nyai Sumira membuka catatannya. Lalu sibuk membungkus belanjaan sesuai pesanan Pak Dewijil, sementara Sedayu melayani pembeli yang datang. Tidak lama kemudian 2 keranjang yang terbuat dari anyaman daun pandan pun sudah terisi penuh dengan sayuran dan bumbu-bumbu pesanan Pak Dewijil. "Selesai mengantarkan, kamu langsung pulang saja ke rumah. Tidak usah kembali ke pasar, nanti kamu kecapean. Siapkan saja sayuran untuk makan malam kita. Nanti biar Simbok yang masak setibanya di rumah." Sedayu mengangguk dengan patuh, lalu mencium tangan sang ibu sebelum meninggalkan pasar. Dengan 2 buah keranjang belanjaan yang terikat di kanan dan kiri boncengan sepedanya, Sedayu mengayuh sepeda itu pelan-pelan. Jarak ke rumah Pak Dewijil memang tidak begitu jauh, namun jalannya kadang terjal dan mendaki. Segera saja Sedayu bersimbah peluh saat menuntun sepedanya di tanjakan. Beberapa kali ia harus berhenti untuk mengatur napas. Panas terik dan beban yang berat membuatnya kepayahan. Di bawah sebatang pohon jambu air tidak berbuah yang tumbuh liar di pinggir jalan, Sedayu menepikan sepedanya dan berteduh barang sejenak. Ia duduk menggelosor di atas gundukan rumput sambil meminum air putih bekalnya. Semilir angin dari perbukitan meniupi peluh di wajah Sedayu, membuatnya mengantuk. Ia pun memejamkan mata tanpa sadar. Ia sudah setengah tertidur saat terdengar suara keras dari knalpot sepeda motor yang mendekat. Perlahan Sedayu membuka matanya dan menunggu sepeda motor itu lewat di hadapannya. Ia malu bila terpegok sedang tidur di pinggir jalan seperti itu. Perlahan muncullah sepeda motor itu di tanjakan. Pengemudinya seorang lelaki muda yang tampan.
Ia memakai seragam seperti pegawai kantor pos dengan rambut klimis yang tersisir rapi. Lelaki itu yang awalnya terkejut melihat sosok perempuan menggelosor di rumput, kini menunjukkan cengiran lebar dan melambatkan sepeda motornya. "Sedang apa anak gadis di sini? Butuh bantuan?" Matanya mengamati sekilas keadaan sepeda butut milik Sedayu. Gadis itu bangkit dengan menepuk-nepuk jariknya yang kotor oleh rumput kering yang menempel. "Tidak, aku baik-baik saja, hanya beristirahat sejenak," tukas Sedayu. "Oh, syukurlah kalau begitu. Aku kira ada kerusakan pada sepedamu." Lelaki itu tersenyum memamerkan giginya yang terawat rapi. Sebuah lesung pipit muncul di pipi kirinya. Lelaki yang tampan, batin Sedayu. Sedayu meraih stang sepedanya dan mulai menaikinya kembali. "Hendak kemana sampean?" tanya lelaki itu. Ingin rasanya Sedayu mengabaikan lelaki itu, namun itu tidak sopan, karena dia bertanya baik-baik dengan nada yang santun pula. Sedayu hanya merasa malu, karena keadaannya yang lusuh, acak-acakan dan berkeringat. "Ke rumah Pak Dewi Jil mengantar pesanan sayur mayur ini," jawab Sedayu akhirnya. "Kebetulan sekali, aku juga mau ke sana mengantar surat untuk beliau. Kita searah, ayo kita sama-sama." Sedayu mengangguk dalam diam. Ia mulai mengayuh sepedanya beriringan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh lelaki itu. "Oh ya, siapa namamu kalau boleh tahu?" "Namaku Aji Saka." "Aku Sedayu. Apakah kau seorang pegawai kantor pos?" "Bukan, aku adalah calon suamimu." Lelaki itu menjawab dengan raut wajah serius. Namun sedetik kemudian ia tertawa terbahak-bahak saat melihat ekspresi terkejut di wajah Sedayu. Sadar dirinya sedang dikerjai, Sedayu pun ikut tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. 2 minggu setelah pertemuan pertamanya dengan Sedayu, Aji Saka sudah hafal semua jadwal kegiatan gadis itu. 3 kali dalam sepekan, Sedayu akan belajar di balai kelurahan pada pagi hari hingga waktu zuhur tiba. Ia bersama para gadis remaja dan wanita dewasa lainnya belajar baca tulis, menjahit, membatik, menenun, merajut, melukis, merangkai bunga, memasak, dan berbagai keterampilan lainnya. Sedayu suka sekali melukis. Awalnya karena Bu Lurah pernah memberinya hadiah peralatan melukis. Wanita itu tidak memiliki hobi melukis. Ia hanya menghargai pemberian dari Mevrouw Diana, istri dari Kolonel Erik, yang membawanya langsung dari Belanda. Semua orang di balai kelurahan mendongakkan kepala saat sepeda motor Aji Saka berhenti di halaman. Pemuda itu membuka penutup kantong kanvas yang tergantung di bagian belakang kanan dan kiri jok sepeda motornya. Para wanita, terutama para gadis, saling berbisik-bisik dan tersenyum mengerling saat Aji Saka melintas di hadapan mereka dengan membawa setumpuk kertas. Sedayu melirik sekilas, namun segera kembali menekuri kanvasnya. Aji Saka menemui Ki Lurayoso untuk menyerahkan beberapa surat dan dokumen, serta menitipkan 4 lembar surat untuk warga desa itu. "Nih, ada surat untukmu." Suara itu mengejutkan Sedayu yang sedang asik melukis. Ia berbalik dan menatap wajah Aji Saka. "Surat? Untukku? Dari siapa?" tanya Sedayu keheranan. Seumur hidup ia belum pernah mengirimkan sepucuk surat kepada siapapun. Lalu siapa pula yang sudi berkirim surat padanya? Aji Saka hanya menggedikkan bahu dengan raut wajah datar. Setelah Sedayu menerima surat itu, Aji Saka pun berbalik dan berlalu. Dengan tidak sabar, Sedayu meletakkan kuasnya dan membawa surat itu ke sebuah bangku di samping kelurahan. Ia merobek tepian amplop berwarna putih polos itu dengan sangat hati-hati, seolah itu adalah benda paling berharga yang pernah dimilikinya. "Temui aku di tepi telaga sebelum kau pergi ke pasar. Tertanda A." Sontak pipi Sedayu memerah saat membaca surat pendek itu. Ia tidak henti-henti tersenyum. Dimasukkannya kembali surat itu ke dalam amplopnya, lalu diselipkannya di balik stegen. Berusaha bersikap wajar, Sedayu kembali ke balai kelurahan. "Surat dari siapa yuk? Tumben kamu dapat surat?" tanya Warti dengan tatapan menyelidik. "Dari Pak Lekku," jawabnya singkat. "Nggak mungkin, Pak Lek yang mana lagi itu?" Warti mencibir, disambut cekikikan para gadis lainnya.
Sedayu hanya tersenyum lebar. Ia bergegas kembali ke hamparan kanvasnya. Semenjak itu senyum tidak pernah lepas dari wajahnya. Bersama Ajisaka, Sedayu sering berduaan di telaga yang terletak di tepi hutan. Ajisaka merasa cukup senang meski hanya menemani Sedayu yang asik melukis pemandangan di sekitar telaga. Pemuda itu tidak pernah menyentuh Sedayu. Ia cukup sopan menyimpan hasratnya. Pertemuan sembunyi-sembunyi itu tidak pernah berlangsung lama, bagai sepasang penyamun. Sedayu mencuri waktu setiap pulang dari balai kelurahan sebelum menyusul ibunya di pasar. Waktu yang bersamaan dengan waktu istirahat Ajisaka dari pekerjaannya. Mereka tidak ingin memancing perhatian warga. "Sedayu, berapa usiamu?" tanya Ajisaka, hampir 8 pekan setelah pertemuan pertama mereka. "Hampir 15 tahun, Kakang. Kenapa?" Sedayu menjawab tanpa mengalihkan pandangannya dari pembukaan kanvas yang sedang dilukisnya. Ia sedang serius menambahkan detail pada lukisan seekor burung bangau yang melayang di atas telaga. "Aku hampir 19, Dayu." Ajisaka ragu. Maukah kau menikah denganku?" "Ah?" Sedayu gugup. Secepat kilat ia berusaha menyambar kuasnya sebelum jatuh di atas rumputan. Perlahan ia memalingkan wajah, memandang malu-malu pada pemuda tampan itu. Meski tiap malam Ajisaka mengisi mimpi-mimpinya, meski tiap helaan nafasnya tidak lepas dari bayangan wajah pemuda itu, namun pertanyaan barusan tidak urung membuatnya terkejut sekaligus melambung di awang-awang. Perasaan yang luar biasa aneh. "Kakang sehat kan?" candanya kikuk. "Tentu saja. Kini katakanlah, apa kau mau menjadi istriku?" Kali ini Ajisaka memberanikan diri memegang ujung jari Sedayu. Ia dapat merasakan jemarinya sendiri bergetar. Jari Sedayu terasa sedingin es. Untuk pertama kalinya gadis itu merasakan sentuhan seorang lelaki selain ayahnya yang kini sudah tiada. Ia seperti merasakan sengatan listrik ribuan volt telak menohok jantungnya. "Iya, aku mau, Kakang. Tapi aku harus tanya Simbok dulu." Dengan wajah yang bersemu merah, Sedayu menjawab pertanyaan Ajisaka. "Tentu saja sayang, katakanlah pada Simbok, aku akan melamarmu. Kapanpun beliau siap menerima kedatangan keluargaku." "Baiklah, Kakang." Ajisaka memajukan wajahnya lalu dikecupnya kening calon istrinya itu. Mata Sedayu berkaca-kaca, hatinya membuncah bahagia. Senyumnya mereka saat mereka berpisah dan meninggalkan telaga. "Pantas saja akhir-akhir ini wajahmu selalu berseri-seri, Nduk. Sedang jatuh cinta kau rupanya," seru Nyai Sumirah. Wanita itu begitu bahagia mendengar anak gadisnya hendak dilamar oleh seorang pegawai kantor pos. Nyai Sumirah sudah mengenal Ajisaka karena memang hanya 2 orang petugas pengantar surat ke desa mereka, Ajisaka dan Pak Badrun. Sepanjang pengetahuan Nyai Sumirah, pemuda tampan itu memang sopan dan berpendidikan. Sosok pemuda yang didambakan para ibu untuk menjadikannya sebagai menantu. Ia tidak mengira anak gadisnya lah yang berhasil memikat hati pemuda itu. "Iya, Mbok," jawab Sedayu malu-malu. "Jadi kapan Kakang Ajisaka dan keluarganya boleh datang melamar?" Nanti malam kita ke rumah Pak Dewijil. Mungkin beliau bisa memberi saran dan membantu menghitung wetonmu dan Ajisaka. Kamu sudah tahu weton dia kan? Sudah tanya?" "Sudah, Mbok, Selasa Legi." "Ya sudah, nanti biar dihitungkan sama Pak Dewijil. Ayo, sekarang kita berkemas, sudah sore." Percakapan itu pun terhenti. Sedayu segera mengemasi dagangan sang ibu dan bergegas pulang. Sepanjang perjalanan anak beranak itu begitu bahagia. "Simbo ingin segera menimang banyak cucu, Nduk," seru Nyai Sumirah yang disambut tawa ringan Sedayu. Namun sebenarnya bukan itu saja. Ada keinginan besar Nyai Sumirah yang tidak terucap. Keinginan agar perilaku ganjil Sedayu lenyap sebelum hari pernikahannya tiba. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.